kami para penulis itu mengusahakan bahwa buku ini ditulis dengan tidak memojokkan remaja, melainkan bagaimana bersama-sama dengan remaja, remajanya sendiri kalau mau baca sendiri itu juga baik, tapi bagi para orang tua, para guru, para orang dewasa yang mendampingi para remaja itu juga kemudian bisa memanfaatkan buku ini untuk membangun dialog. Oke, saya pengen tanggapannya untuk Mbak Weni, Mbak Tias, dan juga Mbak Jo mengenai kesan dari buku ini, Mbak, dari membaca buku ini. Monggo, Mbak, silahkan. Siapa dulu? Oke. Mbak Tias mungkin? Mbak Weni dulu kali ya. Tadi saya sudah oke, Mbak Weni dulu. Monggo. Gimana Mbak Weni? Apa tanggapannya ini, Mbak? Iya, baik. Jadi Mbak Nanda sebetulnya sih ya, saya itu walaupun saya juga termasuk penulis, salah satu penulis dari buku ini, saya itu sangat menunggu-nunggu gitu ya buku ini terbit. Karena apa? Ada berbagai banyak hal yang dibahas, di mana hal itu menurut saya kok ya penting semua begitu ya. Penting pertama tentu untuk para remaja yang tadi Mbak Nanda sudah sampaikan bahwa nanti mereka bisa secara mandiri menyikapi secara bijak bagaimana menggunakan gawai begitu ya. Tapi sebetulnya sebagai guru, nantinya sebagai orang tua, kemudian semua orang yang akan berinteraksi dengan para remaja, ini karena judulnya kan Internet Gawai dan Remaja ya, yang berinteraksi dengan remaja, ini sebetulnya perlu sekali gitu membaca buku ini. Karena tadi banyak hal-hal yang dibahas di buku ini, hal-hal penting yang memang dalam keseharian itu akan ditemui ketika kita menggunakan gawai. Nah, jadi dari buku ini nanti bisa tergambar, oh permasalahannya itu seperti ini. Kemudian hal-hal yang positif yang bisa terjadi ini, tapi sebaliknya ada hal negatif juga loh yang mungkin terjadi, dan yang terpenting bagaimana menyikapi hal itu. Seperti itu ya Mbak Nanda. Jadi betul-betul saya sangat menantikan dan sebetulnya menganggap buku ini ada di waktu yang pas karena di masa pandemi, dan kemudian ini jadinya perlu sekali. Seperti itu Mbak Nanda. Makasih Mbak Weni. Jadi kayak kalau disuruh kasih stabilo nih mana yang penting, satu buku penting semua gitu ya Mbak. Infonya berguna banget iya, gitu jadinya ya. Aduh, infonya berguna semuanya. Berguna. Betul. Oke, makasih Mbak. Oke, Mbak Tias atau Mbak Jo mungkin mau melanjutkan memberikan tanggapan mengenai buku ini. Mbak Jo udah lebih dahulu. Dulu nih. Mau saya dulu ya Mbak Tias ya? Oke. Suara saya terdengar cukup jelas ya? Ya. Bagus Mbak. Ya, kalau saya berperan di sini sebagai orang tua ya, karena anak saya dua-duanya remaja, dan saya memang juga sedang berjuang benar gitu ya, selama pandemi ini terkait bagaimana mengatur gadget gitu ya. Dan saya sudah membaca buku ini ya, dari depan sampai akhir, lalu saya langsung mengambil keputusan memberikannya pada anak saya karena ini perlu banget kamu baca. Dan saya sudah juga membeli cukup banyak untuk saya kirimkan kepada ponakan-ponakan saya dan juga orang tuanya. Mengapa? Mengapa saya merasa ini penting, must buy gitu ya, dan must read book gitu ya. Karena memang saya sendiri mengalami perjuangan sebagai orang tua gitu ya untuk memahami bagaimana cara mengatur strategi supaya gawai ini tidak menjadi jebakan Batman dan kemudian membuat jadi negatif impact-nya. Tapi justru jadi cerdas secara gawai, gitu kan. Itu yang penting sekali. Dan saya melihat beberapa topik gitu ya, kayak misalnya kecemasan sosial di dunia maya itu benar-benar relate banget, terutama karena saya beberapa kali juga konseling dengan mahasiswa, dengan anak-anak SMA gitu ya. Mereka benar-benar juga alami hal-hal yang ada di buku ini gitu ya. Jadi kesepian di tengah keramaian like dan komentar, kok bisa? Itu mereka banget gitu. Dan itu benar-benar bisa menggambarkan. Lalu juga ada you and your social media, influencer or destroyer. Ya masih banyak lagi ya. Tadi seperti yang Mbak Weni sampaikan, ini tuh banyak sekali yang penting. Tapi ketika saya membaca, saya seperti ini benar-benar penting sekali untuk diketahui karena bagaimana remaja dan orang dewasa bisa mengembangkan situasi yang ada ini supaya masyarakat
jadi lebih cerdas secara gawai, bukan justru lebih banyak dampak negatifnya. Dari saya itu Mbak Nanda. Jadi pesan keren, saya Mbak. Belilah buku ini. Belilah, oh ya. Betul Mbak, direct tapi benar gitu ya. Kalau ini point of view-nya sebagai orang tua ternyata mendapatkan inspirasi untuk strategi membuat para remaja anak kita gitu ya, atau mungkin adik kita, saudara kita gitu ya, untuk bisa juga cermat dan juga kita jadi terinfokan mengenai apa sih sebenarnya yang dialamin gitu ya, apa sih yang ada di dalam menu-menu yang ada di dalam gawai itu, sehingga mungkin bisa membuat anak-anak ini tertarik, tapi juga di satu sisi menjadi terdampak. Makasih loh Mbak Jo untuk jawabannya. Kemudian Mbak Tias, monggo Mbak. Ya. Terima kasih sekali Nanda. Saya melihat buku ini memang handy ya, tidak terlalu tebal. Maaf suaranya. Tidak terlalu tebal, cukup ringan, mudah masuk tas. Tas ukuran yang cukup kecil sebetulnya sudah cukup. Dan yang menarik adalah karena ini bunga rampai, remaja bisa mengambil topik separately. Jadi secara terpisah dari topik yang sangat relevan, itu mana bisa langsung lompat di bab yang paling belakang misalnya. Jadi tidak harus berurutan. Itu yang menarik dari buku ini dan bunga rampai, karena masing-masing mandiri, sehingga meskipun tentu saja ada overlap, tadi Mbak Ati juga memberitahu, tetapi tidak secara esensial itu persis sama. Dari tema misalnya tentang gamers, gaming itu juga ada 3 bab kalau nggak salah, itu masing-masing mencari atau menjelaskan angle yang berbeda. Jadi remaja yang suka dengan game misalnya, adiksi dan sebagainya, itu bisa melihat hanya pada 3 bab yang pertama itu tentang topik itu, dan tidak harus membaca semuanya. Tetapi remaja bisa memegang buku ini untuk boleh dikata panduan pada topik-topik yang mungkin ke depan nanti bisa relevan. Kalau saya sebagai ketua APKI, sebagai pemerhati masalah kesehatan, perlu diketahui kalau masalah kesehatan remaja, kesehatan fisik ya, tidak selalu hanya kesehatan mental, karena tadi sudah cukup banyak berkaitan dengan kesehatan fisik. Remaja boleh dikata dari kelompok usia yang dianggap sangat sehat, sehingga remaja dianggap paling sehat dan tidak ada komplain tentang kesehatan. Karena kalau pemerintah misalnya di masa balita gitu masih banyak stunting, kemudian diare, ISPA dan sebagainya, itu fokusnya di sana. Nanti kalau sudah mulai usia-usia saya gitu kan, kira-kira usia-usia pralansia dan lansia itu juga ada masalah-masalah kesehatan lain tentang kolesterol, hipertensi, jantung, stroke dan sebagainya. Nah, tetapi pada masa remaja ini apa sih masalah kesehatan yang utama gitu. Nah, saya melihat di sini justru terkait dengan gawai ini, penggunaan gawai dalam kondisi-kondisi permasalahan kesehatan remaja yang sering kali terabaikan, itu dengan masalah internet gawai mereka bisa mendapatkan aksesnya. Sederhananya adalah misalnya masalah kesehatan reproduksi. Kemarin sudah sempat didiskusikan dengan Mbak Ati dan teman-teman ya, karena seringkali masalah-masalah kesehatan reproduksi itu seolah-olah milik perempuan yang sudah menikah. Nah, bagaimana dengan remaja ini tentang reproduksinya? Dan kalau ngomongin reproduksi, orang tua bingung juga, tidak punya kata tentang memberikan tentang masalah seksualitas kepada anak remaja. Mau mulai ngomongnya dari mana? Karena apa? Cara berpikir orang tua seringkali sudah membayangkan seks itu tabu misalnya. Nah, otomatis akses yang pasti didapatkan adalah melalui gawai dan internet ini. Nah, masalahnya sampai di mana itu didapatkannya. Hal-hal inilah yang membuat saya melihat buku ini tepat sekali karena menjawab kebutuhan remaja terkait dengan masalah akses kepada internet di dalam gawainya, smartphone-nya, untuk sungguh-sungguh smart, mencari informasi yang dibutuhkan yang seringkali terabaikan oleh masyarakat bahkan pemerintah. Nah, itu yang saya lihat masalah-masalah kesehatan yang di dalam internet yang bisa diakses. Misalnya di dalam media sosial, kita tahu ada satu Ines Kristanti ya, alumni Atmajaya dan alumni UI juga. Dia pernah men-sharekan bahwa ketika dia posting tentang di Instagram terkait dengan masalah seksualitas remaja, itu followersnya dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah itu sudah 30.000. Bayangkan itu permasalahan remaja ada di sana.
Artinya kalau melihat bahwa demand-nya begitu tinggi, ada kebutuhan, dan kalau kebutuhan itu bisa difasilitasi melalui gawai, itu saya rasa remaja bisa mendapatkan sources yang baik dengan fasilitas-fasilitas yang baik. Karena sebetulnya seperti tadi yang sudah disampaikan, kebutuhan remaja itu kan dalam pencarian identitas dirinya, itu ada kebutuhan untuk bisa secara otonom mengambil keputusan. Dengan demikian, dengan gawainya, dia bisa secara otonom mencari informasi apa yang dia butuhkan dengan private. Artinya ada privacy yang terjaga, otonominya untuk mengakses. Nah, sekarang tinggal bagaimana orang tua, guru BK, dan sebagainya memberikan value-value tentang bagaimana mengakses ke internet itu supaya informasi yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan itu, begitu. Nah, juga kompetensi tentu saja di dalam hal ini kita tahu ya, kalau berkaitan dengan remaja dan internet, mungkin kita yang tidak remaja itu kalah ya. Segala macam features remaja itu cepat sekali, dan kita yang harus belajar dari remaja untuk bagaimana sih ini aplikasinya dan sebagainya. Saya rasa memang topik tentang remaja dan internet itu sangat relevan, dan tadi Mbak Ati sudah sampaikan bahwa pasca, boleh dikata hampir akhir dari pandemik ini, saya rasa the new normal ke depan itu akan semakin dibutuhkan. Itu Nanda. Baik, ini terkait juga ketangguhan ya Mbak ya dari si remaja ini. Kita juga buku ini banyak sekali juga memberikan kita tambahan gitu ya tadi terutama informasi, strategi gitu untuk kita bisa membangun ketangguhan juga dari remaja itu sendiri dan kita yang mendampinginya. Baik, sebelumnya saya pengen menginfokan sebelum kita diskusi lebih mendalam lagi, saya ingin menginfokan kepada para tamu dan peserta yang hadir, jika ada pertanyaan silakan menuliskannya pada kolom chat. Nah, kita menyediakan nih 2 buku ya, 2 buku ini untuk dibagikan secara gratis gitu pada 2 penanya terbaik. Nanti di akhir acara kita akan menginfokan siapa 2 penanya terbaiknya. Oke, silakan untuk peserta yang ingin bertanya ya, kita lanjutkan dulu sesi diskusinya, nanti kita akan ada sesinya. Baik, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan lagi ya. Nah, ini untuk pertanyaan untuk ketiga pembahas nih. Gitu. Saya ingin bertanya, kalau tadi kita menyebutkan bahwa memang yang menarik dari buku ini adalah tidak menyudutkan dari remaja itu sendiri terkait penyalahgunaan, bukan penyalahgunaan gawai, tapi penggunaan gawai ketika bermasalah gitu ya. Nah, saya ingin bertanya sebenarnya peranan gawai itu bagaimana sih Mbak gitu dalam kehidupan dan perkembangan seseorang terutama remaja gitu. Silahkan ini siapa yang mungkin yang ingin menjawab terlebih dahulu. Oke. Mungkin tunjuk aja Mbak Nanda. Oh, kok tunjuk saja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, kalau gitu Mbak Jo mungkin ya Mbak Jo. Buat mau bertanya dong Mbak Jo, apa sih Mbak sebenarnya, bagaimana sih peranan gawai itu Mbak sebenarnya dalam perkembangan seorang khususnya remaja Mbak? Ya, baik. Kalau kita lihat ya, gawai itu kan memang sudah untuk remaja itu sudah jadi seperti kebutuhan pokok gitu ya, dan terus melekat sehingga cukup besar dampaknya buat remaja, bahkan bisa sampai menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas diri. Jadi bagaimana seseorang itu nantinya kemudian membangun citra diri, tadi ya di sini juga ada citra positif tentang tubuh, kemudian membangun self-esteem-nya, dan pembentukan aspek penting dalam kepribadian itu juga sangat dipengaruhi bagaimana dia memiliki kebiasaan gawai. Dan pada masa pubertas dan masa remaja itu kan perkembangan otak remaja itu juga memiliki semacam percepatan, growth spurt ya, perkembangan yang sangat cepat pada masa-masa tertentu. Jadi ini masa kritikal. Jadi bagaimana seseorang terekspos dengan gawai itu juga akan mempengaruhi cara berpikirnya dia. Apakah dia akan menjadi orang yang kemudian
hanya pasif saja, misalnya dia cuman bacain medsos surveying aja medsos, kan gawe itu kan kita bisa actively reconstruct gitu ya, atau secara aktif itu membangun suatu hal, memproduksi, tetapi juga bisa secara pasif mengkonsumsi. Nah, kesempatan-kesempatan seperti apa kebiasaan remaja dalam membuat bergawai ini akan sangat mempengaruhi aspek-aspek perkembangan, bahkan perkembangan cara berpikirnya, cara dia kreativitasnya, kemudian juga bagaimana dia pada akhirnya akan berperilaku. Kalau dia kemudian self-regulation misalnya, di bagian belakang itu ya, terkait dengan apa yang ditulis Mbak Ati tentang ketangguhan, itu banyak sekali aspek penting gitu ya, yang sangat relate dengan perkembangan ketangguhan remaja. Nah, self-regulation juga dibangun dari bagaimana dia memperlakukan gawe ini. Kalau dia benar-benar ketika main game mengekspresikannya tuh sampai benar-benar marah, nggak bisa ke handle misalnya, itu juga bagian dari dia membiasakan. Jadi tentang kebiasaan-kebiasaan ini akan kebentuk nantinya. Jadi penting sekali karena gawai itu udah tidak bisa dipungkiri menjadi bagian penting dan keseharian remaja. Nah, itu dari saya ya tentang perkembangan. Oke, jadi karena memang gawai sudah tidak bisa kita pisahkan, apalagi di situasi pandemi ini, di mana hampir semua kegiatan kita menggunakan gawai ya Mbak. Jadi ini lebih kepada, ya kalau dikaitkan sama perkembangan remaja terkait identitas, faktor yang cukup banyak berperan itu ya bagaimana kebiasaan menggunakan gawai ini ya Mbak, gitu ya Mbak Jo tadi menyampaikan. Bagaimana Mbak Weni, untuk Mbak Weni sendiri? Ya, kalau saya mungkin menyoroti dari remaja yang tentunya juga sebagai siswa di sekolah ya. Nah, jadi seperti yang tadi Mbak Jo bilang ya, sekarang ini gawai tidak bisa dipisahkan lagi, apalagi di situasi pandemi, di mana sekolah ini kan berlangsung secara online, dan kemudian sekarang ya mulai sedikit demi sedikit kita blended begitu ya. Jadi sebetulnya dengan adanya gawai ini sangat-sangat membantu sebagai alat bantu belajar. Nah, jadi kalau sekarang kita tidak terbatas kan mau mengunjungi museum dimanapun di seluruh dunia. Ya, tadinya kita mungkin nggak ada kesempatan gitu ya mengunjungi berbagai museum, terus kemudian juga melihat berbagai fenomena di alam yang mungkin jauh sekali dari tempat tinggal kita. Tapi dengan adanya gawai, kita tinggal klik saja, itu semua sudah terbentang di hadapan kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian juga sebetulnya gawai ini juga dalam hal yang positif itu membantu para remaja ini pada akhirnya semakin kreatif mencari cara untuk misalnya sekarang ya harus di rumah saja, jarang sekali bisa berkumpul, bahkan mungkin nggak ada kesempatan untuk berkumpul bersama teman. Bagaimana menyiasati hal itu, sementara dari tugas perkembangannya mereka itu memang sangat butuh untuk bersosialisasi. Mereka harus berteman. Nah, sekarang secara kreatif mereka harus berteman juga, tapi ini secara daring menggunakan gawai begitu. Itu mau tidak mau harus diupayakan, harus bisa. Banyak sebetulnya remaja yang mengeluhkan mereka kesulitan untuk berinteraksi. Misalnya mencari teman kelompok begitu ya saat sedang tugas kelompok. Nah, ini sebetulnya bisa disiasati ketika mereka tanggap dalam menggunakan gawai. Seperti itu. Oh, baik. Jadi nah, kemudian juga hal yang lain lagi perannya ya. Sebetulnya dengan ya, gimana Mbak Nanda? Monggo. Tadi kayaknya networknya deh. Iya. Monggo. Networknya kurang bagus ya. Iya nih. Nah, ini juga ya sisi yang lain ya dari gawai. Sebetulnya banyak loh. Selain wawasan, tadi keterampilan-keterampilan yang bisa diasah ketika remaja itu nanti mengalami masalah dalam gawainya. Nah, dalam buku ini ada contohnya tentang cyberbullying. Ini para remaja di sekolah sering sekali nih mengalami hal ini.